Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan cara menjahit daster kimono lengan reguler. Jadi seperti ini saya jelaskan. Di bawah ini saya ada pola teman-teman. Ini adalah pola jiplak daster kimono lengan reguler seperti ini. Ini ada tabel ukurannya dan ini pola jiplaknya. Yang mau saya jelaskan di video sebelumnya kan saya udah ajarkan cara menjahit yang lengan stali. Ini contoh jadinya teman-teman. Di sini yang ini lengan stali. Kemarin kita udah belajar cara menjahitnya. Ini sudah saya pasangi kancing jepret seperti ini. Sebenarnya polanya itu sama untuk lengan stali maupun yang reguler. Kalau sebelah sini yang lengan reguler, jadi perbedaannya hanya pada bagian lengannya. Karena saya kasih nama lengan reguler itu maksudnya untuk lengan biasa. Kalau stali itu kan dia nyatu, nggak ada lengan di bagian kerung lengannya ya. Jadi polos dari pundak jahitannya segini ke sini terus langsung. Nah, kalau yang untuk reguler ini dia ada sambungan di sini teman-teman. Ini. Nah, dia lengan biasa, lengan pendek biasa seperti ini. Sekilas terlihat sama, tapi nanti untuk penjahitannya berbeda. Dan tentu saja jatuhnya lengan juga berbeda. Kalau ini lengan stali itu saya khususkan buat pemula yang belum pintar menjahit kerung lengan. Kalau yang ini udah agak mahir. Jadi apa perbedaannya antara lengan reguler dan stali itu yang ini. Tapi sebenarnya bukan hanya teknik penjahitannya. Nanti jatuh lengannya itu menurut saya lebih rapi yang ini. Kalau lengan stali itu dia kayak ada lekukan di sini. Seperti itu ya. Tapi buat seorang pemula nggak masalah, yang penting jadi baju dan nyaman dipakai. Sama-sama nyaman menurut saya ya, karena ini longgar polanya. Tapi kalau untuk bagian sininya semua sama. Nah, nanti di video kali ini saya ajarkan cara pengembangannya. Maksudnya gimana? Untuk pola dasarnya kan seperti ini. Dia di bagian lengannya itu kan polos teman-teman. Ini juga yang ini polos. Nanti saya akan ajarkan cara menambahkan kerutan. Jadi dari pola ini nanti saya ubah kalau teman-temannya pingin dibikin kerut. Nah, kadang-kadang ada yang pingin dibuat variasi ya biar nggak polos seperti ini. Bagian potongan pinggang dan bagian roknya itu yang ini ada kerutan. Oke, langsung saja kita kembali ke polanya. Ini pola jiplak teman-teman, seperti ini bentuknya. Buat yang sudah biasa ikuti tutorial saya pasti tahu pola jiplak itu seperti ini. Pola jiplak itu sebenarnya dasarnya juga ukurannya pola instan itu sama. Ini kalau ini pola instan. Pola instan itu udah dalam bentuk potongan teman-teman, seperti ini. Kalau pola jiplak itu berupa garis. Ini saya print di banner printing ya ininya. Seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan. Kalau pola jiplak yang dari banner printing ini untuk penggunaannya kita perlu penjiplakan atau pengkopian ukuran menggunakan kertas jiplak transparan. Tapi kalau yang untuk pola instan, kalau teman-teman beli di Jamblang Store, polanya seperti ini nanti untuk kita jahit lengan reguler ya. Nah, seperti ini sudah dalam bentuk potongan. Kalau ini teman-teman nggak perlu motong lagi. Tapi kalau untuk pola instan dijualnya itu ukurannya per size. Kalau yang saya pakai ini ukuran size M teman-teman ya. Nah, ini untuk potongan pola lengan roknya teman-teman yang ini. Bentar. Kalau untuk penggunaan saya sarankan teman-teman disetrika atau diratakan dulu biar lebih rapi ya ininya. Kemudian ini ada potongan pola badan depannya yang ini, kemudian badan belakang, kemudian ada pola lengannya. Nah, kalau bedanya dengan stali itu dia nggak ada. Kalau ini ada lengannya teman-teman, seperti ini terpisah. Lengannya udah ada tandanya untuk sisi lengan bagian depan dan ini bagian belakang. Kemudian ada tambahan lagi lengan pola lapisan. Ini untuk lapisan leher belakang ya, di sini menurut saya nih. Pasangannya itu di sini. Nah, jadi seperti itu perbedaannya ya. Kalau untuk pola instan, saya jelaskan tadi kan kalau ini dapatnya satu ukuran itu satu size ya. Jadi kalau satu paket ini udah dapat petunjuk penggunaan seperti ini sama ya. Kalau pola jiplak kan petunjuknya seperti ini. Warnanya saja yang beda tapi intinya sama saja. Ini petunjuk penggunaan itu untuk penambahan kampuhnya seperti ini. Jadi ini ada tabel ukuran, tabel ukuran yang ini. Kemudian ini ada petunjuk penambahan kampuh. Seperti ini ya. Kalau teman-teman yang nggak lihat video cuma lihat ini, biasanya kalau yang udah agak mahir pasti paham, langsung ngerti kok cara ininya. Saya sudah jelaskan saran-saran penambahan kampuhnya, soalnya pola yang saya buat itu belum termasuk kampuh ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pola jiplak, kelebihan dari pola jiplak itu dia lebih efisien
kemudian maksudnya lebih ekonomis ya. Dia dalam satu lembar ini udah ada 5 ukuran sekaligus, mulai dari ukuran S, M, L, XL dan XXL. Jadi kalau pola instan itu beli ukuran ya satu tok gitu. Kalau ini udah all size. Nah, untuk penggunaannya jika teman-teman menginginkan ukuran yang berbeda, misalkan ukuran teman-teman lingkar dadanya diukur pas. Kalau ini saran saya ya, ini diukur pas. Ukurannya ini misalkan 80 sampai 88 itu untuk size S, tapi lingkar dada polanya yang ini 96. Nah, itu bisa dijiplak menurut garis warna. Misalkan teman-teman lingkar dadanya diukur pas sekitar 90, maka pergunakan size M. Nah, itu pakai yang warna oranye seperti ini ya garisnya. Silahkan di grading atau dijiplak menurut warna, misalkan untuk pola roknya, untuk badan depannya, kemudian belakang dan lengannya seperti itu. Nah, untuk penjiplakan teman-teman, untuk pola jiplak, kalau untuk yang pola instan teman-teman tinggal dipotong langsung pada kain ya, disesuaikan, diikuti instruksinya di yang panduan ini. Tapi kalau untuk pola jiplak, sebelum dipotong pada kain teman-teman harus menjiplak dulu. Sediakan kertas jiplak transparan seperti ini. Ini ada 2 lembar. Satu ukuran lembarannya ini masing-masing lebarnya 75 kali 100 panjangnya ya. Nah, kalau teman-teman beli di Jamblang Store, pola jiplak itu biasanya udah ada variasi untuk kertas jiplak transparannya. Nah, seperti ini. Dia satu paket ini isinya 5 lembar ini. Kalau untuk pembuatan pola jiplak ini sudah ada tabel ukurannya di sini. Artinya nih di sini kertas transparan yang dibutuhkan itu maksudnya berarti 1 lembar ini. Nah, ini kalau satu berarti cuma 1. Misalkan untuk S butuhnya 1 lembar, kemudian untuk yang gede itu 1,5 ya. Jadi kalau 2 masih sisa gitu ya. Nah, kalau yang ini untuk kebutuhan kainnya seperti itu. Nanti untuk pola ini saya akan menggunakan ukuran M saja. Butuh kain sebenarnya kalau di data sekitar 170, tapi saya ada kain sekitar 2 meter. Nanti saya pergunakan kain yang ini untuk video selanjutnya ya, untuk pemotongan pada kainnya. Ini saya sudah ada kain yang ini. Untuk kain teman-teman, saya jelaskan untuk kainnya ya sekalian sebelum memulai menjiplak. Sebenarnya kalau untuk menjiplak teman-teman saya pikir udah banyak yang tahu, tapi saya jelaskan untuk ukuran kainnya. Untuk ukuran kain di sini ada keterangan kain per meter yang diperlukan dengan lebar bidang 150 cm. Itu artinya ukuran ini, ketentuan ini berlaku kalau lebar kainnya 150. Kalau semakin ciut berarti bisa beda lagi disesuaikan. Maksudnya ini, lebar kain itu ini. Jadi kainnya itu kan ada sisi lebar dan sisi panjang. Nah, ini kain saya lipat 2 teman-teman. Nah, ini kan pinggiran kain, ini pinggiran kain. Jadi yang dimaksud lebar kain itu lebar sisi sini. Nah, ini lebar seperti ini. Kalau sisi kesininya ini namanya sisi panjang. Jadi yang dimaksud 150 itu dari sisi sini. Ini saya ukur. Nah, biasanya kalau yang dipotong sisi yang lebarnya ini, nah itu artinya yang sini. Dari sini kalau menggunakan kainnya 150 cm gitu. Soalnya ada kain yang lebarnya cuma 110, nanti berarti bisa lebih makan banyak lagi kainnya. Ini ada sekitar 150 kain ini ya. Jadi kalau menggunakan kain yang lebarnya segini, teman-teman butuh kain panjangnya itu 170. Kalau ini ada 2 meter lebih ya, nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Jadi ini supaya memudahkan teman-teman kalau beli pola di Jamblang Store mau jahitnya itu beli kainnya udah tahu gitu. Juga untuk kertas transparan yang diperlukan. Oke, langsung saja kita mulai ke proses penjiplakannya teman-teman. Bentar, saya rapikan dulu. Saya sisakan ini kertas transparan sama pola jiplaknya di meja. Yang ini saya singkirkan dulu ya, bentar. Oke, langsung saja kita mulai untuk penjiplakannya ya. Jadi kita siapkan untuk kertas jiplaknya teman-teman. Karena saya akan menjiplak ukuran M, maka saya hanya memerlukan 1 lembar ini. Kalau untuk yang ukuran gede bisa siapkan 2 ya. Jadi palanga atau untuk jaga-jaga. Pertama bagian yang saya potong adalah saya jiplak adalah bagian yang lebar-lebar dulu. Untuk sisi ini ya, rok teman-teman, saya arahkan ke sini, saya putar biar lebih gampang, biar mudah dari saya, biar kejangkau. Kemudian saya arahkan, nah bagian yang atas ini teman-teman siapkan juga untuk pemberat dan juga boleh berguna spidol, tapi saya nggak akan berguna spidol.
teman-teman kalau spidol itu untuk menggambar ya. Kalau ini saya enggak, jadi saya langsung potong saja karena kan udah kelihatan. Ini saya tempatkan ini di sudut sini. Nah, supaya sejajar dengan yang atas ini ya, kan ini kan siku. Kemudian saya kasih pemberat. Saya akan menggrading atau menjiplak ukuran yang berwarna kuning, teman-teman. Ya, warna oranye saya. Karena size M itu kan oranye. Oke, saya potong. Yang dipotong kertasnya ya, bukan polanya ya. Polanya jadi ini hanya untuk mengcopy saja ukuran. Nanti teman-teman salah, ini dipotong malah polanya. Polanya jangan dipotong, yang dipotong itu kertas transparannya. Ini saya ikuti yang warna oranye. Oke, untuk rok seperti ini udah saya copy ukurannya, saya tandai dulu. Ini untuk rok biar lebih gampang ya, rok gitu aja, arahnya ke sana jadi biar tahu ininya. Nanti ini untuk area pinggang, ini juga bisa tulis pinggang gitu ya. Kemudian bagian lain yang saya potong, pola badan depan dulu ini ya teman ya. Badan depannya yang mana ya? Ini saya putar dulu ya, lebih mudah dari arah saya ya. Saya cari posisi yang masuk di sini sepertinya. Nah, kan ini ya polanya yang warna ini segini. Oke, bagian bawah saya ratakan. Bentar, biar nggak bergeser. Nah, oke, saya langsung potong saja dengan memperhatikan garis warna oranye. Potongnya pas di garis ya, jangan dilebihkan. Nanti untuk untuk penambahan kampuhnya setelah ini pada kainnya, kalau ini jangan dilebihkan saja, pokoknya dipas gitu. Saya tandai ya, ini untuk biar nggak lupa. Badan depan, sebenarnya depan aja gitu juga boleh ya. Ini jangan lupa, ini area pinggang sini tulis, biar nggak muter-muter nantinya. Ini area garis leher ya ininya. Oke, cari lagi ukuran lainnya yang lebih lebar dulu, atau ini boleh. Saya cari yang ukuran ini, ukuran badan belakang teman. Saya dekatkan, saya letakkan seperti ini untuk badan belakang. Ini kan masih siku ya areanya. Saya potong, saya motongnya di sini saja langsung. Ini kan ada garis oranye di sini ya, bahu. Saya tandai teman-teman, ini belakang gitu ya. Oke, belakang sudah. Selanjutnya kita ini lengan ya, selanjutnya lengan. Di sini lengan saya juga yang warna oranye. Kalau untuk lengan dari sini bawahnya ini ke sini ya, untuk lengan dipaskan dulu.
Oke, sekarang untuk lengan saya potong juga seperti ini, ikuti garis warnanya ya. Nah, untuk lengan silakan ditandai bagian depan dan belakang. Nih, saya tandai dulu ya. Ini kan ada tulisan depan dan ini belakang. Pokoknya ini depan gitu ya. Ini gunanya biar nanti nggak ketuker antara sisi depan dan belakang. Soalnya kerung lengannya itu beda. Nih, saya tunjukkan kalau bedanya itu di mana. Nah, kalau dilipat lengan itu seperti ini. Nah, kalau ini kan nanti ketemu untuk ininya ya. Nah, dipaskan. Nah, sisi depan dia lebih menjorok. Ini belakangnya beda ya. Jadi kalau nggak ditandai nanti lupa. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk yang terakhir, bagian untuk lapisannya. Tadi masih ada sisa tadi ya yang agak lebar. Ini untuk lapisannya. Kalau untuk lapisannya saya sesuaikan yang orang itu dari sini tetap menggunakan garis yang utama ini, yang ini ya ke sini. Ini untuk lapisannya. Pokoknya gitu. Tak cari ada yang sudah agak lurus belum ya? Bentar terbalik dengan ini. Dari sini aja. Ini agak kecil soalnya, jadi agak sulit. Nah, ini udah dipotong. Saya tandai ya lapisan. Biar kita tahu alahnya itu, lapisannya itu ke sana berdirinya ya, nggak muter-muter nantinya. Oke, ini udah dipotong. Saya ambil hasil tadi potongannya, tak rapikan dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil penjiplakannya. Ini saya jelaskan ada beberapa potongan. Pertama, penjiplakan untuk pola rok seperti ini. Kemudian untuk pinggangnya seperti ini ya. Ini nanti untuk area depan leher. Kemudian dijiplak juga untuk badan belakang. Untuk lengannya jangan lupa ditandai ya sisi depan dan belakangnya. Kemudian untuk lapisannya. Jadi buat teman-teman yang sudah menjiplak dan sudah memiliki pola ini, nanti saya ajarkan cara pemotongannya. Ini saya sudah ada kainnya seperti ini. Ini kain lebarnya 1,5 meter. Saya lipat seperti ini. Bentar, saya singkirkan. Nanti saya pergunakan yang versi jiplakannya saja ya. Yang ini yang putih. Yang teman-teman kalau menggunakannya ini sama saja, bisa ikuti, sesuaikan saja ya. Oke, yang ini saya simpan dulu. Oke, saya atur kainnya teman-teman seperti ini. Untuk pemposisiannya biar lebih mudah, saya akan cari posisi yang enak. Ini bagian yang mendekati saya ini lipatan. Kalau ini area pinggiran ya dua-duanya. Ini kain lebarnya kalau segini itu 75, soalnya kan 150 cm. Saya letakkan seperti ini. Saya akan potong dulu. Saya ambil polanya yang pola rok dulu. Nah, ini caranya seperti ini. Kita potong. Nanti ini untuk area yang depan teman-teman, saya kasih pemberat di sini. Oke, saya akan jelaskan penambahannya. Oke, kalau teman-teman ini daster ini panjangnya itu sebenarnya cuma sekitar 117. Kalau pingin nyampe 130, bagian bawah ini ditambahkan lagi. Ini bagian bawah saya akan kasih penambahan. Saya geser sedikit ya. Saya akan kasih tambah 10 cm. Jadi supaya dasternya itu lebih panjang. Ini saya kasih pemberat sininya ya. Yang bagian ini saya paskan dulu, nggak saya lebihkan. Ini untuk satu sisi dulu, untuk yang apa namanya yang depan. Jadi depannya itu juga nanti saya akan bikin kerutan. Nah, saya akan kasih penambahan di bagian bawahnya kurang lebih 10 cm. Nih, saya kasih tambahan 10 cm.
atau 11 juga nggak apa-apa, pokoknya ditambahkan. Kalau penambahnya di sini, berarti kalau di sini kasih juga tambahkan 10 cm seperti ini ya, dikira-kira saja, nggak usah dicoret semua. Kemudian nanti kita luruskan kira-kira segini. Nah, ini untuk penambahan panjangnya. Kalau teman ingin lebih panjang, kalau ingin lebih pendek ya dipotong, gampang. Kemudian untuk bagian depan nanti saya akan bikin kerutan. Ini saya contohkan di bagian sampel teman-teman. Di sini ini kan polos. Nanti di bagian ini roknya ini saya bikin tambahan untuk kerutan. Jadi untuk atasnya polos, yang ininya kerutan. Nah, pemotongannya ini perlu ditambahkan sininya. Ini kalau pasnya kan segini. Nanti untuk plus kampuh boleh ditambahkan kurang lebih sekitar 10 cm di sininya. Nah, ini kali ini diluruskan saja ininya ya. Seperti ini. Kemudian kalau nanti ada kampuh di sini. Oke. Kemudian yang ini boleh langsung diluruskan ke sini. Ini untuk pengembangannya ya, biar teman-teman nggak bingung. Untuk penambahnya harus 10 enggak, boleh 5 cm juga nggak apa-apa. Oke, kalau ini tadi kan lurusnya ke sana ya, kira-kira sampai sini. Intinya ditambahkan saja gitu. Oke, saya akan potong. Kalau untuk standarnya biasanya motongnya nambahi 1 cm, 1,5 dari sini sama saja. Nah, ini juga sama ke sana. Nah, intinya bagian yang ini ditambahkan banyak supaya lebih bisa dikerut nantinya. Bagian bawahnya sini, karena saya akan tambahkan lagi. Ini sekaligus untuk cara memodifikasinya ya. Jadi kalau teman-teman ingin dirubah bagian roknya, nggak harus sama seperti yang saya bikin. Tapi kalau ingin sama persis, silahkan cek video cara menjahit daster kimono yang lengan tali. Itu nggak saya rubah. Nah, seperti ini. Oke. Bentar, ini roknya. Nah, sekarang ini untuk bagian yang depannya ya. Nanti ya untuk depannya, jangan lupa ditandai juga. Ini untuk tengahnya biar nanti ketahuan. Oke, kita singkirkan. Untuk bagian belakang teman-teman boleh menggunakan pola ini atau ingin disamakan dengan pola aslinya, silahkan. Tapi saya akan samakan dengan yang bagian pola ini, potongan ini. Jadi saya nggak menggunakan polanya. Saya cari area yang lebar, bentar. Oke. Untuk menghemat kain, saya akan bikin sambungan di bagian belakangnya, teman-teman. Seperti ini. Caranya. Bentar, arahnya ke sini. Kebalik ya. Nah, pergunakan saja pola yang ini, tapi dilebihkan sedikit untuk jahitan ya nantinya. Soalnya ini kalau ini kan sambungan nantinya. Atau boleh di bagian sana juga nggak apa-apa, tapi nanti takutnya agak kurang kainnya nanti. Bentar, tak ratakan dulu. Kelihatan nggak kira-kira, mudah-mudahan kelihatan lah ya. Nah, ini ditambahkan untuk kampuh jahitan, soalnya nanti belakangnya ada sambungan. Oke, saya potong. Nah, seperti ini nanti akan dijahit di belakang sini ya. Ini saya tandai untuk biar penanda titik tengahnya gitu ya. Saya ceklik di sini. Nanti bagian pinggiran ini boleh dipotong, boleh enggak. Tapi biasanya biar lebih rapi dipotong, nanti diobras ininya. Oke, selanjutnya kita potong untuk bagian lainnya. Saya potong, ambil untuk bagian lengan yang depan dan belakangnya. Saya akan atur di sini 10
Sepertinya kayunya agak kurang, soalnya tadi saya ada penambahan ya. Harusnya saya lebihkan lagi kayunya. Oke, saya cari posisinya yang agak masuk. Oke, saya akan pergunakan dari sini. Untuk bagian pola badan depan, teman-teman boleh pergunakan yang ini kan nanti tengah mukanya di sini ya. Apa namanya, yang bagian lehernya di sini. Saya letakkan di sini saja. Jadi supaya nanti nggak melar juga. Sekaligus ya biar lebih hemat kain saja ya. Seperti ini. Bentar, ini agak maksa sekali. Ini bagian pinggiran, nanti akan dilipat ke dalam. Nggak kelihatan, nanti saya akan kasih list sedikit. Oke, saya potong seperti ini. Bentar, pemberatnya kurang. Nah, ini nanti untuk pinggangnya di sini, area sini. Kemudian nanti ini untuk bahunya yang ini ya. Penambahannya 1,5 cm ya, untuk standar kampus jahitan saja. Ini kurang sedikit. Dan ini. Oke, nanti bisa diakali pada saat penjahitan. Nah, bagian yang ini saya rapikan nanti, diobras saja ini ya. Ini kan sisaan. Sebenarnya harusnya kayaknya itu ini sudah cukup karena tadi saya nggak lakukan penambahan ya. Oke, saya singkirkan untuk pola badan depannya. Kemudian kita ambil minyak dakpur lagi ya untuk belakang. Coba dicek dulu. Oh, bisa. Untuk belakangnya yang ini saya bikin sambungan di belakang ya. Nggak masalah. Penjahit itu harus kreatif. Oke, bentar, tak arahkan biar lebih hemat ke sini, biar nggak makan banyak kain. Ini nanti untuk lapisan. Oke. Nah, ini nanti untuk belakang ya ininya. Ini sebenarnya cukup 1,5 cm saja, nggak usah banyak-banyak kampuhnya. Ini untuk sambungan belakang. Sebenarnya kalau kainnya sisa atau longgar, ininya sambungan saja, nggak usah apa namanya, cukup lipatan saja, nggak usah sambungan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, sama saja kok jadi. Oke, yang terakhir kita bikin untuk potongan lapisannya. Lapisan yang ini ya. Ini lapisan saya bikin 1 lembar saja, mungkin cukup. Kita potong untuk lengannya. Untuk lengan pemotongannya seperti ini. Ini area memanjang dan sana tadi kan lebarnya ya. Kalau dilipat tadi seperti ini. Kita potongnya seperti ini saja teman-teman. Jadi motongnya peo. Oh, dilipat seperti ini. Dua sekaligus ya, 2 potongan sekaligus. Ini seperti ini. Kita potong. Ingat kalau motong kain harus lurus ininya, jangan menceng nanti melintir. Jadi seratnya itu diluruskan. Ya, seperti ini. Kita kasih pemberat. Untuk ujungnya teman-teman boleh dikasih kampuh 3 cm atau 4 cm juga nggak apa-apa. Kalau pengen dilipat lebih besar, kalau kecil ya kecil aja ininya. Nah, ini kampuhnya standar 1,5 cm. Ini
Ini sekaligus untuk dua sisi ya, kanan dan kiri. Saya bikin potong dua. Nah ini ujungnya saya lipatnya kecil saja, nanti diobras. Tapi kalau yang suka ujungnya lengan ini apa namanya, lipatan lengannya lebar ya monggo dibikin yang lebar 4 cm juga nggak apa-apa. Nah seperti ini untuk penambahan kampuh, pemotongan pada kainnya untuk lengan. Kita lipat seperti ini, kita simpan dulu. Tinggal kita potong untuk yang lapisannya. Nah ini dia. Kalau memotong lapisan jangan seperti ini. Walaupun tadi yang belakang apa namanya dipisah ya, untuk yang ini saran saya pemotongan seperti ini saja, dilipat. Kalau ini nanti untuk ke atasnya, kerung lehernya ini diletakkan seperti ini. Ini pinggirannya yang ini ini paskan, jangan dilebihkan, dipaskan pinggirannya ini. Kemudian pemotongannya seperti ini, saya kasih pemberat ya, panjang geser, pakai jarum pentul juga nggak apa-apa. Nah yang paling penting itu ini ujungnya dilebihkan sesuai kampuh jahitan untuk atasan. Bentar. Ini kurang ke bawah, nanti kurang ininya. Dipotong lurus seperti ini dulu. Kemudian dipotong untuk kampuh kerung lehernya yang ini, untuk lehernya ya. Kemudian untuk sininya teman-teman boleh lebihkan lagi 1 cm atau 1,5 cm juga apa-apa. Kalau pengen lebih ramping ya dipaskan dengan polanya. Kalau ini bebas. Ya, ini polanya tadi. Kemudian nanti potongannya seperti ini, lapisan lehernya. Nah, jadi untuk lapisan belakangnya ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil pemotongannya. Ini saya jelaskan dulu, saya preview. Ini untuk pola roknya seperti ini. Tadi kan saya udah kasih penambahan karena ada rencana untuk penjahitan bagian pinggangnya itu dikasih kerutan, makanya saya tambahkan dari ini pola ukurannya. Tapi kalau teman-teman pingin sesuai pola aslinya tinggal di ini saja, nggak apa-apa, disesuaikan saja, paskan. Nah ini untuk yang badan belakangnya sebenarnya lebih bagus kalau di belakangnya itu nggak ada sambungan, tapi untuk mensiasati kurangnya kain nanti saya akan jahit dulu sebelum penyatuan, nggak apa-apa sama saja. Kemudian ini untuk badan depannya seperti ini nantinya. Ini untuk area pinggang, ini untuk kerung lengan, ini sama pasangannya dengan yang kerung lengan badan belakang ini ya, sini. Kemudian untuk lengannya ini teman-teman seperti ini. Untuk ujung lengannya saya nanti obras lipat kecil saja. Dan ini untuk lapisannya, lapisannya itu lapisan belakang itu nanti posisinya di sini. Di sini ya pasangannya dengan badan belakang. Sebelum jahitan kita lakukan persiapan dulu ya. Kita persiapkan untuk aneka keperluannya, misalkan tentunya seperti ini. Ini untuk lapisan kerung leher belakang teman-teman. Ini saya udah kasih bislin, saya nggak videoin ya. Jadi buat teman-teman yang kainnya tipis, saya sarankan bagian lapisan ini dikasih bislin biar nanti bentuknya bagus. Bislin itu yang belum tahu, ini kain seperti ini. Dia ada lemnya di salah satu sisinya. Ini kayak kalau dilihat sekilas ada kayak kilang-kilang gitu ya. Nah itu kalau sebelah sininya nggak ada. Ini kalau disetrika, ditempelkan pada kain nanti nempel. Bislin namanya ya. Nah kemudian oh ya, bislin itu fungsinya untuk mempermudah kayak mempertegap jahitan gitu ya, biar bentuknya bagus. Kemudian saya kasih tambahan lagi. Ini nanti untuk list bagian depan muka ya. Ini saya tunjukkan hasil jadinya nanti seperti ini. Kalau list itu di baju yang ini sampelnya ya. Karena bajunya kimono, bagian ini saya kasih list, sebenarnya nggak wajib. Kalau yang bagian ini malah nggak ada listnya, ini saya cuma lipet tok ya. Ini jadi kan nggak ada warna gradasinya ya, sebenarnya sama saja polanya, cuman kalau ini saya kasih list biar kelihatan bagian depannya gitu aja ya. Oke, untuk list saya potong selebar 5 cm teman-teman, 5 cm dengan panjang nanti menyesuaikan bagian depannya, disesuaikan dengan ukurannya ya. Kalau misalkan ini penggunaannya untuk ini, nah ini kan untuk bagian depannya, nanti akan ditempelkan di sini kira-kira. Sesuaikan panjangnya, boleh dilebihkan dulu nanti baru dipotong. Seperti itu. Ini juga saya sudah kasih bislin teman-teman, salah satu sisinya belakangnya ya, biar nanti lebih bagus kalau dijahitnya. Oke. Nah setelah saya jelaskan ini dan polanya bagian belakang ini teman-teman, ini kan saya misah. Sebenarnya kalau teman-teman nggak misah nggak perlu dijahit seperti saya. Ini kalau ini kan
misah antara kanan dan kiri. Ini saya akan satukan dulu ya, disatukan dulu. Tapi kalau teman-teman yang motongnya sekaligus udah jadi, nggak ada sambungan, ya nggak usah di ini jahit. Kemudian bagian yang rok juga sama nih, bagian yang rok ini saya tunjukkan. Untuk rok juga sama, saya kalau yang bagian satu sisinya nih, yang ini, nah ini kan udah kanan kiri udah nyatu, nah seperti ini. Nah tapi kalau untuk yang sisi satunya saya sambungan soalnya nanti, tapi nanti saya satukan dulu. Nah ini pasangannya seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini akan saya satukan dulu, baru nanti disatukan dengan bagian yang lainnya. Ini nanti bagian belakang posisinya. Oke, sekarang kita ke meja jahit dulu. Saya akan jahit yang ini, nanti lalu diobras. Nah saya jahit bagian belakang dulu ya. Ini saya jahit seperti ini, kita satukan. Saya jahit. Oh ya, saya jahitnya itu saya pakai benang yang warnanya beda teman-teman, supaya lebih mudah diikuti. Karena untuk kainnya warnanya hitam dasarnya, walaupun nanti sisi belakangnya ini agak kayak putih-putih gitu ya, pasti kelihatan bedanya. Saya sengaja pergunakan kain yang berbeda warnanya seperti ini supaya lebih mudah diikuti. Jadi teman-teman tahu nanti sisi belakang dan depannya. Oke, langsung saya sambung untuk yang sisi belakangnya, untuk yang roknya ya, ini. Nah ini kan sambungan. Ini saya jahitnya agak banyakkan sedikit, soalnya ini kampuhnya seperti ini. Nah ini nanti saya akan potong, biar nggak kelihatan area putihnya ya. Ini hanya untuk jahitan penyambungan. Kalau teman-teman yang bagian ini udah nyatu, nggak perlu ya. Nanti ikuti yang tahapan selanjutnya. Nah, kadang-kadang kalau kita jahit itu harus kreatif. Kadang-kadang kalau kainnya kurang ya harus seperti ini. Ada bagian yang disambung gitu. Yang penting kan jadinya sama saja, bagus. Pada saat pengobrasan nanti saya akan obras jadi satu, nggak saya pisah. Obrasannya nggak perlu dua ya, yang ini sekali saja nanti. Oke, sekarang saya akan obras, langsung sekalian saya potong. Ini saya obras satu sekaligus ya, ini ya. Ini saya juga sekalian. Ini saya berusaha memotong area ini biar nggak kebanyakan putihnya. Kebetulan kan obras saya masih normal, masih ada pisaunya. Buat teman-teman yang obrasnya pisaunya udah nggak tajam, silahkan dipotong dulu. Kalau ini kan saya masih bisa motong ya, biar lebih rapi. Nah ini saya sudah obras teman-teman. Nanti kan seperti ini. Nah jadinya di obrasannya belakang nanti jadi belakang seperti ini. Kemudian ini untuk area badan belakangnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan satukan. Saya akan jahit dulu, saya bereskan bagian yang belakang ini dengan lapisannya. Untuk roknya saya singkirkan dulu ya. Nah jadi seperti ini. Nanti tadi mana lapisannya ya, ini lapisan yang belakang ini saya akan satukan dengan bagiannya ini. Oke, saya cek dulu.
Kalau dirasa ada yang nggak beres, belum rata atau apa ini ya, kadang-kadang pemotongan kan nggak mesti, kadang-kadang nggak rata, teman-teman silahkan ratakan dulu. Saya cek dulu biar pasti bagus hasilnya nanti. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau misalkan lapisannya kadang-kadang yang penting mengikuti bagian potongan ini ya, badannya. Oke. Nah ini terlalu banyak, soalnya kayaknya itu ngelempruk teman-teman. Jadi kalau pemotongan lapisan itu nggak harus, kadang-kadang di polanya udah pas, cuman kadang-kadang pas pemotongan itu kain kan beda-beda ya, ada yang jatuhnya itu kayak geser-geser gitu. Nah ini saya rapikan dulu. Jadi buat teman-teman yang mengalami, oh kok saya beda, itu memang kadang-kadang seperti itu, tapi diratakan dulu baru dijahit. Nah ini bagian kerung leher saya akan jahit untuk yang bagian belakang. Yuk kita jahit. Nah saya jahit langsung dari ujung sini, ini ujung bahu ya, bahu kerung leher atas seperti ini. Tak pegang dulu bentar. Ini karena kampuhnya untuk jahitan belakang itu hanya satu, bebas mau diarahkan kemanapun bebas. Maksudnya yang kampuh jahitan yang ini ya, yang ininya mau diarahkan ke kiri kanan nggak masalah. Nah, kemudian kita cekrik bagian kerung ini, dipotong mepet, cekrik itu biar nanti pas dibalik itu enggak kaku, bagus bentuknya. Ingat jangan sampai kena benangnya. Kemudian dicekrik, kita stick, ditindes maksud saya. Nah ini kampuhnya ke arah sisi lapisan. Nah, ini kampuhnya nih saya arahkan ke sana ya ininya. Nah, seperti ini lapisannya ya untuk yang belakang. Langkah selanjutnya bagian ini akan saya obras ya teman-teman. Nah, lapisannya ini saya obras. Setelah bagian belakang diobras seperti ini hasilnya ya. Ini sudah disatukan kan, ini kemudian lapisan juga seperti ini. Sekarang kita pindah dulu ke bagian lapisan atas yang badan depan. Kita ambil potongannya teman-teman. Ya ini polanya ya kemarin potongannya. Jadi nanti potongannya apa nanti seperti ini. Ini nanti untuk tengah mukanya, yang lehernya ya, yang ini depan nanti akan seperti ini. Ini ya. Tapi sebelum itu saya akan pasang dulu listnya di bagian sini. Nah ininya sama sini ya. Tapi kalau teman-teman nggak pakai list, silahkan diobras sininya, kemudian dilipat sesuai kampuh. Kemarin kan saya ajarkan 1,5 cm ya. Boleh nggak apa-apa kalau nggak pakai list, tapi saya akan kasih list. Nah untuk menjahitan nanti saya akan jahit seperti ini. Ini dari sisi dalam saya letakkan seperti ini. Nah kemudian saya akan jahit. Sisi satunya juga sama seperti itu. Nah kita jahit seperti ini. Bentar, ditata itu dirapikan. Yang penting harus sesuai ya, ininya harus sisa, jangan sampai nggak nyampe. Saya geser atas saja, sisakan di sini. Dan saya ke atasin. Nanti dipotong lagi setelah dijahit, dirapikan. Jahitnya seperti ini. Jahit 1,5 cm. Kenapa saya jahitnya sambil narik belakangnya? Ini supaya
kalau teman-teman perhatikan tangan saya yang kiri itu narik kain ini supaya nggak mengkerut jahitannya, makanya kainnya tipis, kadang-kadang itu mengkerut. Saya lanjutkan ya untuk sisi satunya biar sekali jalan. Ini sisi ini satunya lagi, dan saya pasang seperti ini, jadi jahitnya sekalian, nanti pas nyetiknya juga sekalian. Bentar, seperti ini, benangnya nggak masuk. Jahit 1,5 cm, dipaskan dengan bagian bawahnya. Ini nanti akan dibalik ke sisi luar ya. Saya jahitnya dari sisi dalam. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya kita setik. Saya setik seperti ini saja, langsung ya. Nah, ini dilipat, dipilin di pinggirnya di ini ya. Nah, nanti biar nggak geser, ini saya jahit minggir. Kalau jahit seperti ini yang isinya stik-stikan gitu ya, apa ini ditindas gitu ya, ini kalau jahit seperti ini harus agak ditarik supaya nanti hasilnya itu nggak berkerut. Mungkin buat teman-teman pemula sering jahit ya, seperti ini setelah dijahit jadi gitu ya, hasilnya berkerut. Nah, itu karena kurang ditarik. Nah, kalau ini nanti hasilnya itu langsam rata seperti itu. Kalau dari awal udah ngerut, walaupun disetrika nanti ya tetap aja ngerut gitu. Satunya sama. Ini kalau jahit biar cepat seperti ini, jadi 2 sekaligus. Kalau sepasang ya biar cepat. Kedua, ini untuk mengantisipasi kadang-kadang kita itu main kira-kira biar nggak lupa ukurannya gitu. Seperti ini. Kalau jahit minggir seperti ini, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bagian lubang sepatunya ini ya. Yang penting kita arahkan semepet mungkin dengan sisi dalam sepatu. Oke, nah kita akan lipat. Ini melipatnya seperti ini. Bentar. Seperti ini, kemudian saya akan lipat. Besar lipatannya kurang lebih sekitar 2,5 cm. Ini kalau mungkin saya ukur aja buat perkiraan, kira-kira nanti segini. Kalau teman-teman nggak pede boleh digaris gitu ya. Saya kira-kira saja segini, nanti lipatannya boleh digaris segini ke bawah. Nah, tapi sebenarnya saya kira-kira saja, pokoknya kan nggak harus 2,5 ya, yang penting rata gitu aja. 3 cm juga nggak apa-apa, 2 cm juga oke, nggak masalah. Nah, diatur, diratakan biar nggak ada yang melintir. Nah, saya lanjutkan untuk yang sisi satunya, yang itu saya nggak usah putus ya, di ini langsung saja. Kalau jahit seperti ini nanti jatuhnya lebih cepat. Kita juga bisa ngecap ukuran gitu ya dari yang sebelumnya. Bentar, ini
melintir. Nah, saya rapikan dulu. Oke, nah bagian depan seperti ini setelah dijahit. Ini natanya gimana nih ya? Bentar, kita ambil dulu. Kalau untuk penataannya teman-teman, ini kan bagian depan, bagian belakang ya, patokannya bagian belakang. Jadi teman-teman bereskan dulu untuk yang atas belakang. Untuk masing-masing ukuran kan beda ya. Jadi bagian ini kita cek ukurannya, ini ada berapa. Kita ukur saja dari pinggiran kampus kalian ke sini ada 53. Oke, nah berarti yang ini nanti kita jadikan 53. Seperti ini penataannya. Nah ini kan bagian atas yang ini apa namanya, kerung lengannya. Nah penataannya seperti ini. Untuk bagian ini bebas ya teman-teman, boleh yang ini saya lebih suka seperti ini. Mungkin yang ini aja ding. Nah yang ini. Nah ini kalau untuk kimono arahnya, tapi kalau suka yang ini depan nggak masalah. Seperti itu. Kemudian tadi kita ukur bagian ini 53. Ini ada 56. Kayak kita geser lagi sedikit. Pokoknya biar pas 53 gitu ya. Nah seperti ini. Jadi ukurannya itu bukan ujung ini tepat di sini, bukan. Bentar, ini saya potong, saya luruskan ini ya. Ini kan biar lurus. Saya ratakan saja ini dikit. Oke, seperti ini. Nanti saya jahitnya sesuaikan saja 53. Nah, 54. Dikit lagi. Pokoknya diepaskan. Nah, 53. Jadi seperti ini. Kemudian kita kasih jarum pentul sininya. Jadi disatukan nanti. Sama sebenarnya kayak yang lengan stali itu ya, sama saja. Disatukan. Pokoknya biar sama dengan badan yang sisi belakang. Jadi enggak, gedenya enggak beda. Ini saya kasih 3 pentul. Ya ini. Setelah itu saya akan jahit sini, atau teman-teman boleh langsung dijahit nanti, nggak apa-apa, tapi lu mudahkan mendingan dijahit dulu, disatukan. Oke, yang atas juga ininya kita ratakan sisanya. Lempeng ini ya. Nah ini, kemudian ini juga sama, potong. Kalau motong, kalau ngasih list ini mendingan dilebihkan kainnya daripada nanti kurang. Seperti ini. Sebenarnya kalau yang ini nih, ini saya tadi salah potong, harusnya saya kesini arahnya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa kampuh, nanti ketutupan. Oke, selanjutnya nanti sambil ininya dijahit, saya akan jelaskan lagi teman-teman untuk bagian yang roknya. Nah ini saya arahkan, saya ambil roknya untuk yang sisi satunya. Ini ya, oh ini nanti untuk yang belakang, soalnya ini ada sambungannya ya. Nah ini yang ini saja nih, yang satunya. Prinsipnya sama saja. Untuk yang depan ataupun belakang, saya akan satukan ininya. Nah, jadi akan saya kerut dulu seperti ini. Tadi kan ini kalau ini udah diukur dengan yang badan belakang. Nah ini bagian roknya, karena kemarin saya lebihkan, saya berencana untuk membuat kerutan. Nah ini saya akan kerut juga. Pokoknya saya boleh dilipat, dikerut yang rapi nggak apa-apa, supaya panjangnya sama. Kalau tadi kan ukurannya 53, jadi ini nanti saya bikin 53. Untuk yang rok belakang juga sama seperti itu. Saya akan kerut juga. Seperti itu ya. Nah kita jahit ya, saya jahit ini sebagai jahitan untuk mematikan yang badan depan. Ini tadi karena saya motongnya kebanyakan, saya jahitnya dari sini.
Oke, ini saya ambil jarum pentulnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya saya akan jahit yang badan ininya ya, yang roknya seperti ini. Ini kan nanti rok yang ketemu pinggang ya. Saya akan kerut teman-teman, tapi saya akan kerut manual menggunakan benang saja. Jadi buat teman-teman yang nggak punya alat kerut, silahkan ikuti seperti saya. Seperti biasa, kalau untuk mengerut bagian ini dikendorkan dulu teman-teman, tensionnya. Kalau untuk mesin kecil sesuaikan juga ya. Saya kendorkan, bentar ini saya lepas nantinya. Oke. Kemudian ininya langkahnya dijarangkan, diputar sampai lompatan yang terjauh. Saya jahit seperti biasa, jahit dulu. Ini untuk jahitan penarikan nantinya. Nah, ini saya akan jahit satu lagi. Untuk yang badan belakang saya juga sekalian ya, saya jahit dulu bentar. Nah, setelah dijahit ini ya, tadi bagian ini saya akan samakan dengan atasnya. Tadi kan pakai saya kerut, nanti saya kerut manual ya, pakai tangan. Nah, ini saya akan tarik. Buat yang belum tahu, ini cara mengerutnya seperti ini kalau tarikan manual. Tadi kan bagian yang bawah setelannya saya saya kendorkan. Ini bagian yang atas saya potong benangnya, ada 2. Ini saya tarik, nanti dia bisa mengkerut seperti ini. Saya berusaha mengkerutkan ini, diatur supaya sama dengan area yang ini, badan yang atas. Oke, yang ini sisi ini juga sama, saya kerutkan, saya tarik benangnya. Sebenarnya kalau untuk cara seperti ini, kalau ini sebenarnya nggak terlalu banyak kerutannya ya, boleh secara manual. Bentar, saya paskan dulu ya untuk sisi yang ini dengan yang sisi belakangnya, yang sisi depannya ya maksud saya. Nah, jadi ini sudah saya kerut teman-teman, seperti ini sudah saya coba ratakan, tapi sebenarnya kerutannya cuma sedikit dapatnya. Tapi nggak apa-apa ya, tapi kalau teman-teman ingin lebih banyak kerutannya, jadi penambahannya lebih banyak lagi. Nah, ini sudah saya samakan untuk depan yang ini atas dengan yang bawahnya. Sekarang tinggal saya jahit, saya satukan bagiannya ini dengan ininya untuk pinggangnya ya, seperti ini. Oke. Nah, kita jahit seperti ini, kita letakkan. Nanti mana ya kerutan nih, hilang. Nah, ini yang bagian ini kerut. Sebenarnya kalau untuk kerutan sedikit seperti ini boleh dikerut pakai sepatu, jengitakan gitu ya, pakai jarum pentul. Seperti ini. Dan tak jahit. Jahitnya standar kambuh 1,5 cm.
Kalau jahit seperti ini, sambil teman-teman perhatikan, kalau dirasa ada salah satu bagian yang melar, misalkan untuk yang kerutannya, boleh dirapikan lagi, didorong gitu ya, biar mengkerut. Yang penting hasilnya nanti jatuhnya sama, pas di ujungnya itu ya. Oke, ini udah oke, sama. Nah, ini untuk yang depan sudah saya jahit seperti ini ya. Nah, tak tunjukkan kalau dari sini ya. Nah, seperti ini. Ini untuk jahitan area pinggangnya. Jadi ada sedikit kerutan di bagian pinggang sini ya. Saya jahit lagi untuk yang sisi belakangnya. Oke, kalau saya letakkan aja di bawah yang ini ya. Bebas peletakannya. Mana tadi pinggangnya? Nah, ini kan tadi belakang ada sambungan di sini ya. Nah, kita letakkan saja, kita jahit seperti biasa. Ini penyatuan bagian pinggang. Jadi bagian rok tadi yang dikerut dengan pinggang atas seperti ini. Jadi kerut dulu. Sebenarnya teman-teman kalau bisa itu dijahit langsung dengan teknik pengerutan yang ditarik bagian atasnya juga bisa sebenarnya. Nah, saya coba paskan, pas enggak? Oke. Nah, sudah dijahit. Selanjutnya bagiannya ini pinggang saya akan obras teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Setelah dijahit bagian pinggangnya dan sudah saya obras, ini dari sisi dalam, ini badan depannya. Saya tunjukkan sisi luarnya teman-teman, seperti ini. Nah, ini kalau ini udah mulai kelihatan agak kayak kimono gitunya ya. Ini seperti ini. Ini untuk sisi depannya. Ini tadi kan dari jahit. Nah, ini ada kayak kerutannya seperti ini. Kemudian yang sisi belakangnya saya tunjukkan seperti ini hasilnya. Mana tadi? Ini dari sisi dalam seperti ini ada sambungan-sambungan ya, karena kan tadi kainnya ini sambungan untuk yang atas. Nah, ini bawah, ini obrasannya satunya yang ini ke sini kampuhnya, satunya ke sana, jadi kelihatannya nggak ketemu, padahal ini ketemu tengahnya. Ini kalau diperhatikan dari sisi luar, usahakan kalau jahit seperti ini biar simetri teman-teman ya. Nah, ini jahitannya itu ketemu seperti ini ya. Sekarang kita akan mulai penyatuan. Ini untuk lengan pendeknya seperti ini. Oke, untuk memudahkan penjahitan biar lebih gampang, saya akan obras semuanya teman-teman. Jadi mulai dari tangan saya obras, untuk badan saya obras masing-masing. Nanti kita satukan. Tapi kalau teman-teman pengen diobras jadi satu, misalkan untuk bahu jadi satu, lengannya dengan setelah dipasang monggo. Tapi itu hanya opsi. Oke, saya obras dulu teman-teman. Oke, saya obras bagian tangannya dulu.
Nah, setelah diobras seperti ini teman-teman, nanti kita akan satukan bagian bahunya. Ini saya sudah obras untuk bagian lapisannya seperti ini. Jadi antara yang sini semuanya saya obras dulu. Jadi kalau teman-teman pengen diobras belakangan ya silahkan. Saya akan satukan bagian yang bahu, ini bagian belakang, ini sisi luar ya. Kemudian saya akan letakkan seperti ini. Nanti saya akan jahit, ini diposisikan terbalik seperti ini, saling berhadapan. Nah, saya akan pergunakan teknik standar jahitan jepit ya. Jadi di bagian bahu saya akan letakkan seperti ini nantinya, dan nanti saya akan jepit bagian lapisannya. Tapi kalau teman-teman pengen yang gampang, langsung saja dijahit seperti ini, misalkan seperti ini, ditempelkan saja gitu, langsung set seperti itu. Baiklah teman-teman, saya ulangi untuk penjelasannya seperti ini. Jadi kita letakkan ini di bagian bawah, ini sisi belakang, ini lapisannya ya ini. Nah ini seperti ini sisi dalam. Kalau di balik luar seperti ini, nanti kita akan jepitkan untuk bahunya. Nah kalau yang depannya seperti ini sisi belakang. Kalau ini kan kainnya beda ya. Kalau yang sisi luar seperti ini, yang bagus, ini yang buruknya yang ini. Kita jepit, ini jahit di bagian bahu mana ya? Kanan dulu kayaknya nih. Seperti ini, kita letakkan di bagian atas, tepat seperti ini. Kemudian dijepit dengan lapisannya. Seperti ini. Nah, kita jahit standar jahitan 1,5 cm. Nah ini dijepit seperti ini. Ini sampai ke samping. Nah ini yang sisi satunya, yang sebelah kanan. Kita lihat hasilnya sementara nanti seperti ini untuk bagian bahunya. Nah nanti ada jahitan seperti ini dari luar. Kalau dari dalamnya nanti jepit seperti ini posisinya ya. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Bentar, kalau untuk satunya kita balik posisinya biar gampang. Ini di bawah yang ininya, tapi jangan sampai melintir ya. Di ini, nah ini di atasnya. Tetap kita jahitnya usahakan dari sisi sini bahu dulu, jangan dari pinggir ya. Ini kan dari pinggir samping, nanti untuk yang puncak lengan ini ya. Letakkan seperti ini, ditutup ke bawah. Ini bentar, ini ada benang kerawis, ini ya, dilipat seperti ini. Intinya dijepit pokoknya. Jadi ini yang bagian depan, ini lapisannya, yang ini bagian yang kain yang badan utamanya belakang. Dijepit seperti ini bahunya. Usahakan bagiannya ini tuh mepet ketiga bagian itu supaya hasilnya lebih bagus, nggak nongol. Dijahit sesuai standar kampuh jahitan 1,5 cm. Kalau teman-teman pingin bagian bahu ini di obrasnya belakangan ya silahkan, nggak apa-apa. Kalau ini saya obras dulu semuanya masing-masing ya biar gampang, nggak bolak-balik ke mesin obras. Nah lanjutnya setelah ini saran saya kita jahit dulu untuk lapisannya. Nah ini kan seperti ini teman-teman. Nah sekarang kita jahit lapisannya. Nah, soalnya nanti kalau udah jadi agak susah ngerogohnya yang ininya ya. Ini dijahit ke belakang. Tapi untuk memudahkan, saran saya teman-teman jahitan ini dikasih jarum pentul. Dikasih jarum pentulnya bagian yang ini ya. Ini jarum pentulnya kurang tajam ini diratakan dulu. Kasih aja kalau saya kasih satu aja sini, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ragu boleh sini kasih, tapi saya kasih sini saja satu. Pokoknya yang penting biar nggak geser gitu seperti ini. Kemudian saya bisa mulai jahit dari sisi ini. Kalau mau disom ya monggo silahkan, tapi saya jahit biasa saja seperti ini. Ini hanya untuk memastikan jarum pentul itu biar nanti nggak bergeser antara lapisan leher belakang ini dengan kain yang dijahit yang utamanya ya. Soalnya kalau jahit seperti ini, kalau udah jadi udah pasang lengannya itu agak susah dan penatanya tuh agak melintir-melintir gitu. Nah seperti ini. Nah,
Nah, jadi seperti ini setelah disatukan bagian bahunya. Ini saya tunjukkan sementara teman-teman hasil satuannya di bagian bahu. Nanti kalau dari sisi depannya nanti seperti ini. Nah, ini dari luarnya ya, seperti ini. Nah, kemudian dari dalamnya nanti akan seperti ini. Nah, ini sisi belakang, ini depan. Nah, ini nanti kampuhnya diarahkan ke sisi belakang. Ini kan kampuh ya. Soalnya ini saya sudah jepit, jadi nanti diarahkan ke belakang saja. Ini sisi belakang, tadi sudah jahit. Tahapan selanjutnya, setelah ini kita akan satukan bagian lengannya. Jadi bagian lengan yang ini bentar, tak dilokakkan dulu ya, biar lebih gampang. Kalau di sini, kalau di mesin sempit. Nah, ini kita ambil sisi lengannya. Bentar, lengannya yang mana nih? Pokoknya teman-teman cek saja kalau lengan itu seperti ini. Ini sisi luar. Nah, kalau diletakkan seperti ini, yang ada menjorongnya, ya ini kan berarti agak keluar berarti yang ini sisi kanan. Jangan kebalik ya, kalau ini sisi kiri nanti salah. Soalnya yang bagian ini agak menjorok, satunya berarti sebelah kanan, yang satunya ya harusnya sebelah kiri. Kalau masangnya, kalau ini motongnya bener, bentar. Ya ini sebelah kiri. Nah, bentar. Nah, ini kan agak menjorok ininya ya. Nah, ini dipasang seperti ini. Oke, sekarang kita pasang bagiannya sebelah kanan dulu. Yang ini saya ambil dulu ya. Nah, kita ambil ini yang sebelah kanan ya. Saya jahit, kita letakkan seperti ini. Oke, bentar, ini tangannya. Ya betul. Saya tandai dulu, saya kasih cekrikan biar ketahuan. Titik tengahnya yang ini. Ini nanti posisinya di kelihatan gak ya? Pokoknya, ini kayak pakai merah kayaknya kelihatan. Di sini ya. Ini titik tengahnya bahu kita pertemukan di bagian sini. Yang jahitan ini, coba saya tes dulu di kayak gini. Biasanya kalau jahit ketemu nggak? Oke, sampai sini kita jahit. Sebenarnya teman-teman boleh ujung lengannya dikelip dulu. Kalau di sini saya belakangan nanti ya. Seperti ini. Saya jahit, saya berusaha mempertemukan bagian yang tadi ini titik tengahnya. Yang mana ya? Oh, ini dengan yang ini. Oke. Nah, ini sudah dijahit untuk lengannya yang sebelah kanan ya. Ini sekarang saya lakukan hal yang sama untuk yang sebelah kiri untuk tangannya. Atur dulu, kemudian saya jahit. Sama seperti tadi. Ini saya cekrik dulu titik tengahnya ini ya, di sini tak cekrik biar lebih gampang. Nah, ini tak tandai dulu ininya. Pokoknya nanti saya temukan dengan jahitan bahu ini. Tak paskan. Nah, seperti ini setelah dijahit ya untuk bagian lengannya kanan dan kiri. Sekarang saya akan jahit mulai dari sampingnya teman-teman, nanti terakhir
saya jahit ininya tapi belakangan saja untuk ujung lengannya. Saya bagian ini saja dulu dijahit ya, saya ke bawah. Saya balik posisinya seperti ini. Kita balik, dijahit sampingnya. Ini sampingnya sebelah kanan dulu. Boleh kanan apa kiri nggak masalah. Jahit seperti ini. Untuk penjahitan teman-teman bagian ujung ini nanti kan kira-kira kalau saya kemarin bikin kampusnya cuma sedikit di sini. Kalau ini ada nanti jahitan sini ini agak kayak dibikin kampus cermin gitu ya. Jadi jangan lurus, agak minggir dulu baru ke titik ini supaya nanti nggak mengkerut pas kita lipat. Ini saya tunjukkan. Jadi dari sininya itu minggir dulu sedikit. Nah seperti ini. Kemudian kita jahit, ini sisa benangnya tak potong dulu. Usahakan kampuhnya diarahkan ke bagian lengan. Maksudnya yang ini ya, yang kampuh ini diarahkan ke sana. Oke. Kemudian ini saya berusaha menyamakan ini. Ini agak gelombang teman-teman, soalnya kan kemarin potongannya ini nggak lurus bagian ketiak. Ini kita samakan, kita berusaha menyamakan antara yang sisi satunya. Nah sampai bagian yang ketiak ini ketemu sama gitu kira-kira. Yang bagian bawahnya ditarik ya, yang kain bawahnya. Nah ini udah sama. Kita jahit ke bawah sesuai standar jahitan. Teman-teman kalau ingin dikasih lubang untuk saku ya monggo sampingnya. Oke, saya jahit lurus sampai ke bawah. Seperti ini. Sekarang kita jahit juga untuk yang sisi satunya, sama seperti tadi. Lengan satunya. Jahitnya pertama jangan, ini agak minggir dulu sedikit nanti. Nah seperti ini. Terus maju. Nah sini mas. Kemudian kita jahit normal. Sama seperti tadi, untuk ketiak diarahkan, maksudnya ini kampuhnya diarahkan ke sana ya, ke arah lengan. Ini jahitannya diluruskan, nggak usah dibelok walaupun ini ketiak gitu ya. Kalau jahit ketiak itu seperti ini, lurus gitu kelihatannya. Walaupun ini kayak belokan, ini potongannya tapi dia jahitnya lurus. Oke. Mohon maaf teman-teman, itu ada suara orang kerja berisik, nggak apa-apa ya. Oke, ini kita rapikan dulu. Saya jahit sampai ke bawah seperti ini. Terus nah setelah dijahit bagian samping, langkah selanjutnya kita jahit bagian ujung lengan. Saya balik dulu ya untuk bajunya. Jadi untuk melipat ujung lengan dan juga bawahnya, kita balik seperti ini dari luar ya. Nah seperti ini. Ini saya akan lipat kecil. Teman-teman boleh dilipat kecil. Ini saya akan kelim kecil segini. Nah ini lipat 1,5 cm seperti ini, jahit biasa saja.
Nah, nah ini yang satunya juga sama, saya lipat. Mana tadi? Hilang yang satunya. Oke. Nah, ini kalau lipat seperti ini, kampuhnya dibuka untuk lengannya. Nah, seperti ini kita letakkan. Ini saya posisi menjahitnya itu di bagian obrasanya ya, biar nanti kalau teman-teman jahitnya nggak di obrasanya, nanti dia itu kalau udah jadi, udah sering dipakai, obrasanya bisa lepas, brudul kalau dicuci. Ini kalau saya jahit seperti ini agak kena obrasanya, tapi jangan di ujung obrasan, agak di pangkal atau tengahnya gitu ya obrasannya. Ini oke, sekarang tinggal bagian bawahnya yang paling lebar. Ini saya akan lipat kecil. Maaf ya, berisik. Nah, jadi seperti ini ya jadinya untuk daster kimono lengan regulernya. Untuk bagian leher, bagian depannya ini silahkan tinggal dikasih kancing, boleh kancing jepret atau kancing biasa di lubang. Saya sarankan dikasih 2 di sini dan di bagian tengah-tengahnya di sini untuk bukaan gitu ya. Seperti ini. Buat teman-teman yang pingin bikin daster kimono lengan reguler, ini polanya seperti ini. Ini dari awalnya itu pakainya pola ini. Bisa pergunakan pola versi instannya seperti ini. Kebalik maksud saya ini. Nah ini kemudian pola jiplaknya. Kemudian untuk videonya silahkan bisa scan barcode yang ada di samping ini untuk tutorial cara penjahitnya. Sudah lengkap, mudah, jadi nggak usah mikir bikin pola, nggak usah pusing-pusing, langsung jadi seperti ini. Demikian tutorial penjahitan daster kimono lengan regulernya teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.